Cukup jelas. Yang lain mana ini? Baru 33. Coba bisa diinformasikan. Kita mulai saja ya. Ini udah 741. Takut kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang baik. Yang kemarin di kereta itu siapa namanya ya? Lupa. Alam, Mas Alam, Mbak. Alam ya. Ada nggak? Di sini udah ada belum ya? Kayaknya masih di kereta nih ya. Belum datang. Alam. Oke. Siap, sambil jalan aja kalau gitu ya. Nanti coba informasikan yang lain. Baik. Untuk pertemuan kali ini, saya akan coba lanjutkan. Terutama dari gap. Apa-apa saja yang memang mungkin kurang jelas atau terlewat dari pengajaran sebelumnya. Saya coba ulangi lagi. Ini tadi saya coba setting ulang. Suaranya cukup jelas dan dapat dimengerti nggak ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Saya coba share screen ya. Udah kelihatan ini? Full? Di saya belum muncul, Pak. Belum? Sudah ada, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Jadi, ya, saya coba untuk pertemuan kali ini, saya coba akan menjelaskan mengenai secara umum atau gambaran mengenai gap-gap di rekayasa forensik. Nah, untuk ini, jadi untuk kelas reguler, saya itu meminta atau menugaskan mahasiswa untuk mengerjakan atau mencari tahu mengenai instrumen uji NDT berdasarkan dari sisi instrumen gitu. Kan kemarin saya sudah mengulas sedikit mengenai NDT itu atau DT berdasarkan dari sisi struktur bawahkah, struktur atas, atau dari sisi tanah gitu. Nah, sebenarnya kan instrumen hijau itu
prinsip ujinya adalah dari berbagai instrumen atau dari prinsip pengukuran yang berbeda-beda. Dan dari prinsip pengukuran itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga saya minta dari prinsip pengukuran itu saya minta cari, karena nanti saudara pada saat misal mendapatkan project atau apakah itu sebagai owner, sebagai yang memang melakukan pekerjaan assessment, sudah tahu nih apa yang harus dilakukan, kelebihan dari alat yang digunakan apa, kekurangannya apa, sehingga nanti jangan menggunakan metode ini nih karena alat ini tidak cocok pada kondisi tersebut dan seterusnya, sehingga saudara dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang ada. Ini ada yang ya boleh kalau mau record mangga. Oke. Jadi yang pertama adalah eddy current. Jadi eddy current ini adalah sebuah arus yang terjadi oleh elemen. Ini full screen muncul? Nggak, maaf. Atau ketutup hitam-hitam gitu nggak? Saya coba ini lagi dulu. Ya gimana? Muncul, Pak. Oke, siap. Jadi eddy current itu prinsipnya adalah kalau ada suatu coil ini yang merah, kursor muncul ya? Muncul, Pak. Ada coil yang ya. merah. Baik. Terima kasih. Jadi kalau ada coil itu lilitan yang berwarna merah ini, dialiri arus listrik dengan tegangan tertentu, itu akan membuat suatu medan magnet atau magnetic field warna hijau ini. Nah, medan magnet ini kalau kita dekatkan pada elemen konduktif seperti di sini contohnya plat baja, itu akan ada arus yang berlawanan pada arah magnetic field-nya di permukaan baja atau permukaan material konduktif. Dan itulah eddy current namanya. Nah ini para alat ini itu nanti akan mendeteksi nih kalau ada eddy current, elemen atau komponen dari pembacaan itu berubah. Jadi yang berubah itu adalah berupa tegangan atau voltage dan juga arus. Jadi nanti mengecil gitu ya nilainya. Dan perubahan itulah yang dibaca. Nah, kelebihannya, jadi kalau kita menggunakan alat yang bernama eddy current atau yang menggunakan prinsip eddy current itu sangat sensitif terhadap retak kecil di permukaan. Kemudian mudah digunakan dan tidak perlu menggunakan atau sampai kontak ke permukaan elemennya karena jarak ini akan terdeteksi. Jadi semakin jauh jaraknya nanti respon dari tegangan dan arusnya juga semakin kecil. Bedanya gitu saja gitu. Dan dari jarak pun kita bisa ketahui ini ketinggiannya berapa atau jarak dari elemen dan elemen dengan coilnya itu berapa jauh bisa terdeteksi atau terukur karena nilainya adalah kurang lebih linear gitu. Nah, harus back. Nah, kelemahannya adalah kalau kita dekatkan dengan material yang tidak konduktif itu tidak bisa kebaca gitu. Jadi kalau kita cek retakan kepada sebentar. Maaf tadi ada iklan. Saya lanjutkan ya. Jadi kalau untuk elemen-elemen yang non-konduktif itu tidak bisa terbaca.
Tapi memang ada elemen-elemen yang konduktivitasnya cukup rendah, itu masih bisa kebaca seperti elemen kayu gitu. Terlebih elemen kayu yang ada kelembabannya di sana. Itu masih bisa kebaca. Nah, barangkali ada yang kebayang nggak kalau eddy current ini apa sih yang kalau kita lakukan di NDT itu alat apa yang menggunakan prinsip eddy current? Kira-kira apa ya? Barangkali ada yang kebayang. Atau masih pada belum kebayang apa alatnya? Halo? Belum kebayang, Pak. Oke. Jadi jelas kalau eddy current ini kalau di orang mekanik ya ada namanya alat eddy current dan itu digunakan untuk mengetahui crack pada baja atau plat. Kalau di mesin kan banyaknya perbesian lah atau metal. Nah ini untuk mengetahui crack yang terjadi pada permukaan baja atau pada elemen baja baik di pipa mungkin di flange-nya atau di elemen atau di mesin gitu, di sambungan-sambungan bisa. Nah kalau di sipil ini adalah prinsip uji yang digunakan pada alat rebar scanner. Itu adalah menggunakan eddy current. Jadi kan yang terbaca adalah tulangan baja. Tulangan baja terbaca, kedalamannya diketahui karena prinsip eddy current bisa mengetahui kedalaman. Tapi kelemahannya kalau kita menggunakan rebar scan yang menggunakan eddy current itu ada yang bisa memperkirakan diameter tulangan, cuman sering kalinya ngaconya lumayan ya. Terbaca aktualnya 16 bisa jadi D32 gitu. Jadi kurang bagus. Kalau untuk rebar scan sebenarnya ada lagi yang lebih akurat. Jadi mau semahal apapun gitu ya, kalau masih prinsipnya di current, saya kira agak sulit untuk mendapatkan diameter tulangannya akurat. Adapun untuk kedalaman oke lah. Dan juga mungkin terbatas ya kedalamannya paling mentok 20 cm misalnya. Itu pun udah kurang atau lumayan PR. Nah ada yang lebih akurat namanya GPR. GPR ini berupa ground penetrating radar atau berbasis radar. Itu prinsip ujinya berbeda dan yang pasti hasilnya lebih akurat dan untuk perkiraan diameter lebih lumayan lebih baik. Kemudian ada yang namanya ultrasonic testing. Jadi untuk ultrasonic testing ini daya penetrasinya bisa sangat dalam. Kemudian saudara bisa mengukur ketebalan apapun ya, mungkin plat, fondasi misalnya. Namun memang dalam ultrasonic ini banyak hal yang minusnya, ada beberapa minusnya lah terutama yaitu adalah kalau permukaannya nggak halus itu sampelnya atau hasilnya jadi jelek. Itu satu. Kemudian dari sisi materialnya sendiri, kalau cacatnya sangat buruk, itu dijamin jelek. Jadi misalnya kalau beton ada retak, crushing gitu ya, bentuknya udah keras gitu. Itu akurasinya sangat rendah. Kemudian perlu ada cairan penghantar seperti gel gitu ya. Bisa seperti stempet misalnya dan lain sebagainya agar transmisi atau pembacaan dan pengiriman sinyalnya itu baik atau sempurna. Dan kalau untuk misal kayak seperti permukaan pengelasan itu tidak akan bisa digunakan karena tadi permukaannya kan jelek ya kalau lasan tuh. Jadi tidak bisa digunakan. Nah untuk ultrasonic testing kira-kira ada yang tahu? UPV itu ya Pak, kemarin ya. Ya betul. Jadi ada UPV, jelasnya namanya ultrasonic pulse velocity. Di situ menggunakan prinsip ultrasonic. Dimana kalau yang UPV, ini contohnya, UPV ada dua ya, transmitter dan receiver. Ini ceritanya yang kiri transmitter, yang kanan receiver. Jadi nanti
Kalau UPV prinsipnya adalah transmitter itu mengirimkan sinyal gelombang dengan frekuensi tertentu, kemudian nanti receiver yang kanan ini menerima gelombang. Nah, gelombangnya ini berapa panjangnya, berapa lama gitu, sampai diterima oleh si receivernya. Makanya dalam UPV itu ada jarak yang perlu diketahui. Jadi jarak antara receiver dan transmitter dan receivernya. Agar tahu si durasi gelombang ini tuh diakibatkan atau diperlukan untuk diterima pada jarak berapa senti sih. Nah, itu adalah ukuran yang harus ditentukan. Kemudian kalau di NDT baja, orang mesin lagi gitu, ultrasonic ini juga bisa untuk mengetahui crack. Jadi kalau di mesin biasanya probe-nya cuma satu. Contohnya ini yang kiri ini adalah transmitter dan receivernya. Kalau kondisinya normal, sinyal itu akan terbaca seperti ini. Awalnya karena transmit sinyal di awal, maka akan muncul puncak awal karena sinyal yang muncul itu berdekatan dengan receivernya. Kemudian nanti akan memantul si sinyal itu ke atas sehingga ada puncak lagi. Nah, jaraknya itu adalah setengah dari panjang lubangnya. Misalnya panjang lubang ini EP ini 10 mili, maka nanti si durasi panjang lubang ini adalah 20 mili misalnya. Nanti tinggal dibagi dua aja. Kalau prinsipnya sederhananya seperti itu. Ya, kemudian kalau ada retak seperti di tengah sini yang kanan, maka akan muncul gelombang kedua di tengah lah gitu. Misalnya ini posisi di tengah, ini retak, maka akan muncul seperti ini. Kemudian nanti kalau kita lihat lebih mendalam, ini tuh ada yang ke sini, mantul ke atas lagi sesuai dengan gambar, ada yang ke bawah, mantul lagi ke atas. Nah, ini puncak yang muncul di sini. Sebenarnya seperti itu. Makanya nanti diketahui nih tebalnya berapa dan juga nanti posisi cracknya di mana diketahui itu menggunakan ultrasonic. Nah, kemudian pernah lihat nggak uji NDT yang menggunakan atau yang munculkan seperti ini ada puncak-puncaknya? Ada lagi nggak kira-kira? Mungkin pernah tahu di geoteknik salah satunya. Barangkali ada yang pernah. Kalau yang di geoteknik seperti ini mungkin gambarnya. Ada lurus, ada lagi gini. Ketahuan nih. Berapa gitu. Nah, ini kalau di geoteknik sebenarnya menggunakan prinsip maaf sinyalnya tadi saya baru ganti ke sinyal yang lain. Tadi sudah sampai mana ya? Terakhir Yang grafik Pak tadi. grafik ya. Grafik di geoteknik itu. Oh, PIT ya. Tapi belum dijelasin tadi PIT-nya apa maksudnya. Alatnya apa? Belum Pak. Oke, belum. Cuman kalau lihat dari grafik itu grafik apa ya kira-kira? Pernah diajarin belum? Atau pernah tahu?
grafik yang seperti ini. Nanti ada puncak, kemudian ada puncak lagi. Nah, ini jaraknya berapa? Oke, ini adalah menggunakan alat PIT. Ada yang pernah dengar PIT? File Integrity Test. Oke, kalau belum berarti file integrity test ini adalah untuk mengetahui integritas dari tiang, di mana prinsipnya menggunakan ultrasonik, namun bedanya kalau yang PIT ini tidak menggunakan transmitter seperti di UPV, tapi menggunakan hammer. Hammernya juga khusus, di mana nanti ada yang terkontrol C-force-nya berapa, itu terdeteksi juga. Ada yang nanti beda dari kepala hammernya, ada yang logam, ada yang seperti nilon gitu, itu juga tergantung dari jenis tiang dan ukuran si pondasi. Nah, di PIT ini prinsipnya persis sama. Jadi nanti kalau di PIT ada tiang, ini si receivernya gitu, ada hammer di sini, dipukulkan, nah nanti muncul sinyal ke bawah, ke atas. Karena sinyal awalnya tadi persis seperti yang di sini, akan muncul puncak pertama, kemudian yang mantul ke atas lagi itu muncul puncak kedua. Kalau ada kegagalan retak juga misalnya ya, atau ada necking dan bulging, nanti akan ada pengaruh di tengah-tengah sininya. Kalau yang mulus tuh kurang lebih ya lurus gitu ya. Cuman kalau yang kurang bagus ada gininya misalnya. Ada yang gitu-gitu gitu. Nah, nanti ketahuan nih panjang gelombang ini adalah menunjukkan panjang si tiangnya berapa meter, kemudian integritas tiangnya berapa, apakah ada crack di dalamnya. Tadi saya tekankan, kalau permukaannya atau cacatnya sangat jelek, contohnya apakah ada crack di tengah yang benar-benar jadi keras gitu ya, hancur, itu dijamin sinyalnya tidak akan seperti ini. Sinyalnya mungkin gitu, bagus dulu, gitu-gitu udah hilang, tidak muncul sampai ujungnya ini nggak akan kedapat. Atau ada necking yang ekstrim, misalnya necking seperti ini, nah udah nggak akan benar, dijamin gitu, dan data PIT tidak bisa digunakan. Nah, seringkali di lapangan itu kalau kondisinya tidak muncul sinyal, dipaksakan gitu, paksakan, oh ini kedalaman 20 meter, 30 meter, padahal tidak seperti itu. Nah, itu yang salah atau keliru gitu ya. Kemudian ada yang namanya magnetic particle inspection atau MPI. Intinya kalau MPI ini kita menggunakan dua magnet, jadi dua magnet seperti itu. Kemudian magnetnya ini utara, misalnya ini selatan. Kemudian di antara ini misalnya plat, di antara ini itu kita taburkan, serbukan partikel yang logam lah. Jadi berespon terhadap magnet. Nah, nanti kita taburkan. Kalau di tengahnya ada retak, misalnya di sini retak, maka nanti si taburan partikelnya itu akan menumpuk di sini gitu, di area yang retak. Nah, itu menunjukkan adanya retakan. Cuman minusnya hanya bagus untuk retakan yang di permukaan. Kalau tidak muncul, nggak akan kedeteksi. Dan juga permukaannya harus yang rata. Kemudian juga hanya bekerja pada elemen yang magnetik juga gitu si permukaannya. Jadi kalau yang non magnetik seperti besi, seperti kayu gitu nggak akan mungkin. Kemudian juga ada, karena kita menggunakan medan magnet, maka magnetnya pun bisa habis ya. Jadi perlu diganti si sensornya atau si magnetiknya sendiri. Kemudian material si partikel yang ditaburkan juga cukup mahal ya, bisa sampai 1 juta sebotol gitu ya, dan paling berapa puluh gram itu, berapa ratus gram. Jadi kadang kalau sering dipakai juga kan kalau berupa serbuk itu, walaupun kita udah ambil dari material ujinya, ada yang hilang gitu. Nah itu kan jadi consumable yang tidak murah. Ini tadi prinsipnya ada medan magnet yang bekerja, kemudian kalau ada celah, ada partikel yang
menumpuk di area yang celahnya itu. Kemudian ada liquid penetran, sebenarnya ini pun sama seperti MPI, hanya bedanya kita menggunakan cairan penetran gitu ya. Dimana ini cocok sekali untuk terutama untuk bagian pengawasan yang tidak bisa digunakan oleh ultrasonik ataupun yang kurang bagus digunakan menggunakan alat edikaran, mana harganya cukup murah dan mudah diaplikasikan. Tapi ya tadi kelemahannya sama, hanya untuk cacat yang terbuka, kemudian permukaannya harus bersih. Nah, prinsipnya seperti ini. Jadi dibersihkan dulu, kemudian masukkan atau aplikasikan cairan penetrannya. Ada yang developer, ada yang penetrannya. Jadi developer itu akan merubah si warna catnya itu. Asalnya untuk cairan penetran itu warnanya putih. Putih, nanti kalau ada crack dengan cairan penetran itu berubah warnanya jadi merah. Nah, area tersebut menunjukkan adanya crack. Jadi kalau ada merah-merah pada saat saudara inspeksi penetran di sambungan baja itu menunjukkan adanya crack di daerah situ dan perlu adanya perbaikan. Kemudian ada yang menggunakan radiografik. Jadi kalau radiografik itu berupa seperti kita di rumah sakit untuk CT scan gitu ya, atau kita cek torso itu kan menggunakan X-ray ya, atau radioaktif bentuknya. Nah ini bentuk hasil ujinya itu sangat baik karena scan-nya itu benar-benar mendalam dan juga kalau crack itu cukup kelihatannya lebih jelas gitu. Jadi tingkat kegagalannya dibandingkan pengujian lain yang sangat rendah. Namun kelemahannya ya radiasinya tadi. Jadi cukup perlu adanya operator yang memang benar-benar paham mengenai pengujiannya. Kemudian juga kalau untuk intensitas radioaktif yang cukup tinggi, itu biasanya juga menggunakan pakaian khusus ya mungkin seperti hazmat. Dan juga sekali pengujian juga sangat mahal ya, dibandingkan pengujian-pengujian NDT yang lain. Nah ini biasanya dilakukan pada struktur atau suatu instrumen yang memang benar-benar tidak boleh ada fail. Kalau ada fail itu cukup berbahaya. Misalnya kita bekerja di urusan minyak misalnya atau di gas gitu ya, pipa-pipa gas gitu atau plat-plat yang menyimpan minyak atau gas, kita cek terakhir menggunakan ini yang dimana sangat diperlukan, terutama sebelum kita melakukan testing dan commissioning gitu. Jadi setelah dilakukan tadi ultrasonic thickness, ultrasonic, kemudian menggunakan adhikaran itu di terakhirnya di sini gitu. Jadi terus berlapis-lapis pengujian NDT-nya agar memastikan bahwa tidak ada crack yang terjadi. Nah, nanti muncul seperti ini. Ya persis lah seperti kita cek menggunakan X-ray gitu. Nah ini sebenarnya kalau yang tegangan dan arus, sebenarnya itu prinsip konversi dari pembacaannya. Kayak tadi edikaran, sebenarnya edikarannya itu medan magnet, cuman yang terbaca adalah tegangan dan arus. Nah intinya kalau yang tegangan dan arus ini biasanya dalam pengujian di instrumen itu lebih disukai penggunaan arus, menggunakan metode arus. Jadi apakah nanti 420 mA misalnya konversinya, kemudian nanti 020, kalau tegangan nanti 010, 0,5 volt gitu. Kenapa? Karena arus ini cenderung lebih stabil terhadap noise. Kalau tegangan ini seringkali kalau ada area-area khusus, misalnya ada VSD di suatu area bangunan gitu ya, ada pompa yang menggunakan kontrol khusus, itu sering memberikan sinyal noise gitu, atau interferensi. Nah, pada tegangan, responnya benar-benar lebih ekstrim. Jadi pada saat pembacaan itu nanti, kalau kita bekerja di tempat yang memang interferensinya tinggi,
ngaco lah pembacaannya, jadi dia tidak bisa dibaca gitu. Nah itu pun parameter yang harus dicek. Barangkali ada pekerjaan yang memang di daerah tersebut, sehingga nanti saudara bisa menjauhi atau menghindari penggunaan prinsip pengujian yang menggunakan tegangan. Terakhir, ini adalah frekuensi. Jadi prinsip uji frekuensi ini jelas berupa nilai vibrasi, di mana vibrasi ini kalau di mesin atau pengecekan frekuensi dalam teknik mesin ini sangat berguna sekali, karena mesin itu kan pengujiannya atau benda-bendanya adalah benda-benda yang bergerak atau dinamis, di mana dinamis itu menyebabkan getaran-getaran, yang dimana getaran ini bisa dicek menggunakan yang namanya vibration analyzer gitu. Nah, dari nilai vibrasi ini banyak parameter yang bisa dibaca untuk teknik mesin ya. Contohnya unbalance, kemudian ada resonansi, kemudian ada misalignment. Nah, itu bisa dibaca di vibration analyzer. Kalau di teknik sipil, kita bisa membaca nilai. Kalau saudara biasa bermain di ITAPS atau software analisis struktur, kita bisa membaca mode 1 dari struktur itu gitu. Jadi nanti kita bisa melakukan investigasi atau evaluasi bangunan existing secara keseluruhan dengan kita menggunakan vibration analyzer. Misalnya gedung 10 lantai, kita uji vibrasi. Saudara bisa tahu nih mode 1 dari gedung existing yang ada itu berapa. Nanti saudara bisa cek, cross check dengan model, baik itu model yang awal, jadi yang as-built gitu ya, kalau kita lihat gambarnya, dengan model yang telah kita update. Misalnya kita udah lakukan berbagai macam NDT, sehingga mutu, spesifikasi, kemudian bentuk-bentuk dari bangunannya udah tersesuaikan dengan kondisi existing. Jadi dicek nih, dengan vibration analyzer ini, apakah mode satunya sama atau mendekati dengan hasil analisis struktur atau tidak gitu. Kalau sama atau mendekati berarti memang si struktur ini ya sudah sesuai lah dengan hasil evaluasi gitu. Kemudian kalau memang berbeda jauh misalnya, ada kemungkinan elemen-elemen tertentu itu ternyata tidak sesuai dengan hasil investigasi. Nah itu kan jadi berbahaya. Nah ini dengan vibration analyzer ini, saudara bisa mengetahui parameter tersebut. Minusnya adalah ujinya yang susah gitu. Jadi harus benar-benar orang yang benar-benar paham, karena tricky gitu. Seringkali bisa jadi dari hasil uji vibrasi ini, nilai si mode 1 atau yang terbaca di vibration analyzer ini adalah akibat noise di sekeliling bangunan misalnya. Misalnya bangunannya dekat pada area konstruksi juga, atau dekat rel kereta misalnya, suka ada yang lewat, dan mungkin posisi pengujiannya kurang pas, atau nanti di permukaan sensornya barangkali gitu ya, kita pasangnya di atas karpet gitu. Itu kan sudah berubah lagi ke mode shape-nya, karena ada redaman dari karpetnya sendiri gitu. Seperti itu. Ini contoh alatnya. Oh ini terakhir ada resistansi. Nah resistansi ini sebenarnya biasanya digunakan pada elemen-elemen atau alat uji yang perlu sensitivitas tinggi, perubahannya tinggi, seperti strain gauge. Strain gauge itu kan untuk mengetahui regangan yang bentuknya adalah mikrometer gitu, mikron satuannya. Kemudian kalau kita cek termometer atau temperatur meter, itu juga berdasarkan resistansi. Nah kelemahannya kalau resistansi ini adalah pengaruh dari panjang kabel, karena kabel sendiri punya resistansi, itu mempengaruhi pembacaan. Kemudian temperatur di ambien itu mempengaruhi juga, dan beberapa parameter lain gitu, seperti humidity pun mempengaruhi gitu. Jadi perlu ada kalibrasi di lapangan yang perlu dilakukan agar hasil pembacaannya menjadi akurat. Ini adalah contoh strain gauge. Ini pressure, kalau pressure sih lebih banyak untuk seperti pengecekan pipa, kebocoran pipa menggunakan liquid gitu ya. Jadi seperti testing langsung gitu ya. Oke,
Dari itu ada yang ditanyakan dulu mengenai instrumen uji pada NDT. Gimana? Kalau gitu saya coba stop dulu sebentar. Ya coba. Ini total berapa orang ya sekelas tuh ya? Kalau kelas A tuh ada 20 orang, Pak. Oh, kelas B? Maaf. Dari yang berapa? So, kalau kelas B kita yang menyesuaikan aja. Oke, baik. Oh, berarti ini tuh udah hampir full ya? Saya kira baru setengahnya. Ya, kurang lebih 3-4 orang yang nggak ada ya. Oke, siap kalau gitu. Saya kira 60-an ya. Lupa asalnya. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini saya coba mengulas sedikit mengenai materi-materi awal dari rekayasa forensik. Yang pertama ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Itu ada prinsip rekayasa forensik sendiri dan investigasi kategori 1 dan 2. Itu tuh apa sih? Kemudian ada sifat fisikis mekanis beton, kemudian identifikasi analisis kerusakan struktur beton itu seperti apa, selanjutnya sifat fisikis mekanis baja, kemudian untuk identifikasi dan analisis kerusakannya seperti apa, kemudian nanti ada analisis kerusakan akibat gempa, kebakaran dan ledakan, dan analisis kerusakan dampak paparan cuaca, aksi lingkungan dan terhadap gedung gitu. Oke, jadi untuk prinsip rekayasa forensik sendiri itu adalah penerapan prinsip-prinsip sains dan ilmu teknikan untuk menginvestigasi material, komponen atau struktur yang gagal berfungsi. Sepertinya gedung yang terjadi keretakan baik struktural maupun struktural, ataupun jembatan yang runtuh atau penurunan pondasi misalnya. Kemudian kalau rekayasa forensik ini itu bekerjanya adalah mundur, jadi reverse engineering. Jadi keretakan itu misalnya yang terjadi pada balok, itu kita cari tahu dulu nih keretakannya seperti apa. Apakah geser misalnya, bentur. Nah, gesernya ini akibat apa? Nah, kita cari tahu nih. Oh, ternyata dulu pernah terjadi gempa yang cukup besar sehingga terjadi keretakan geser. Karena kan gempa dominannya terhadap geser di bangunan ya, karena bebannya lateral. Contohnya seperti itu. Atau mungkin ada gaya-gaya yang memang di daerah tersebut menyebabkan over di gaya gesernya sehingga terjadi keretakan yang tersebut. Nah, kalau memang terjadinya geser akibat gempa yang cukup besar kan kita cek nih bagian-bagian elemen lain itu mana lagi yang terjadi kerusakan. Misal kalau retakannya atau retakan akibat gempa salah satu yang kritisnya adalah di join. Nah, kita coba terusin ke join atau ke elemen-elemen yang menahan geser lainnya seperti shear wall. Kita lihat nih kerusakannya seperti apa. Kalau semakin besar atau ternyata tidak ada, berarti itu area yang retak geser itu berarti adalah area yang sangat kritis di situ. Dan juga kalau memang retaknya tidak terlalu besar, cukup kita lakukan grouting. Misalnya seperti itu. Kemudian pendekatannya ilmiah dan bukti fisik. Ya tadi hasil penelusuran tadi misalnya akibat gempa, cek-cek yang lain, ternyata aman, ya sudah. Cuman kalau memang tidak ada indikasi lain atau ada indikasi lain
pada elemen lainnya, baik itu shear wall misalnya, maka kita lakukan uji lainnya, baik itu lakukan NDT atau DT gitu, untuk memastikan bahwa memang terjadinya akibat gempa contohnya. Kemudian kita juga harus independen dan objektif. Jadi karena seringkali kerusakan-kerusakan ini atau bangunan-bangunannya sebelumnya diasuransikan, nah dari ownernya sendiri ingin melakukan misalnya asuransi atau mengasuransikan si bangunannya untuk mendapatkan misalnya ongkos atau diganti lah sama asuransinya. Nah itu kan kita perlu independen dan objektif. Jadi kalau A ya A, B ya B. Kalau ada kegagalan konstruksi misalnya akibat kontraktornya lalai, ya udah jangan kita condong ke kontraktor. Karena apa? Kalau misal kita bangunannya memang kontraktornya jelek gitu ya, mutunya drop atau detailingnya kurang bagus, kita bilang bagus, kemudian bangunannya diteruskan dan dioperasikan, ya kalau terjadi kegagalan ya kita juga yang kena, kan jadi lebih repot lagi kalau udah seperti itu. Jadi ya kalau A ya A gitu saya, kalau B ya B gitu, jangan memaksakan. Nah, untuk kategori 1 dan 2 itu sebenarnya lebih ke seberapa parah si bangunan itu atau kerusakan itu terjadi. Jadi kalau untuk kategori 1 itu adalah asesmen awal. Jadi berupa inspeksi visual saja. Dan itu biasanya setelah wawancara atau setelah ada informasi dari owner. Nah, kalau yang sudah biasa sebenarnya nanti dari dokumen-dokumen sekunder yang diperoleh, kemudian hasil wawancara, kita langsung bisa tahu nih titik-titik mana yang kita lakukan inspeksi visual. Tapi yang pasti umumnya adalah area-area yang memang di sekeliling atau di sekitar area yang rusak dulu. Oh, kerusakannya seperti apa, keparahannya bagaimana. Kita bisa kalau secara umumnya paling mudahnya adalah lihat retakannya besar atau kecil gitu. Kemudian dasar dari kerusakannya atau dasar dari wawancara itu apakah akibat, oh ini karena sering pernah dipakai acara pertemuan, padahal desainnya adalah sebagai ruangan apartemen misalnya, kan sudah beda tuh, yang dari awalnya 200 atau 250 kg per meter persegi menjadi 500 kg, kan dua kali itu kalau dari sisi desain, misalnya seperti itu. Nah kalau memang ternyata kerusakan itu akibat hal lain, atau mungkin terlihat nih, kita spotshell misalnya si permukaan beton, tulangannya muncul, dari S-build-nya ada 3, di sininya cuma 2, itu kan tidak ada indikasi lain nih. Maka kita lakukan investigasi kategori 2 atau asesmen mendalam. Dimana yang pasti di situ kita lakukan hal-hal yang lebih detail. Nah di sini biasanya kita lakukan banyaknya atau diutamakan NDT dulu. Karena kita kejar adalah jangan sampai kita lakukan pengujian, tapi ternyata pas pengujian malah jadi makin rusak atau bisa jadi kolaps gitu, kan nggak bagus ya. Nah, jenis-jenis NDT-nya pun disesuaikan dengan kebutuhan atau jenis kerusakan yang terjadi. Nah kalau memang urgent sekali, kita bisa melakukan destructive test. Dari destructive test ini, saudara bisa ambil di area-area yang aman gitu. Atau yang biasanya kalau kita lakukan core drill, yang paling aman di daerah pelat. Setelah itu dari hasil pengujian NDT dan DT, biasanya kita evaluasi dulu nih, seberapa parah kerusakan yang terjadi atau ketidaksesuaian dari S-build dan existing yang terjadi. Kalau dari hasil NDT-nya ternyata tidak terlalu jauh dengan hasil S-build, dari laporan tersebut kita bisa
buatkan kesimpulan gitu. Oh ini mah akibat beban yang pernah dipakai ruangan pertemuan itu loh. Nah, udah berarti kita perbaiki dengan injeksi misalnya atau growting. Kemudian nanti kasih rekomendasi bahwa ruangan tersebut tidak boleh digunakan ruangan gitu. Atau kalau memang nilainya jauh ya mau nggak mau kita lakukan investigasi lanjutan berupa evaluasi struktural. Kita bisa gunakan software ya seperti TAPSAP gitu. Sehingga nanti kita tahu nih kapasitas sisa atau rasio kapasitas penampang yang rusak itu berapa. Kalau lebih dari 1, maka ya kita langsung informasikan bahwa area tersebut coba di clear area sambil kita usahakan atau hitung perkuatannya seperti apa gitu. Itu adalah evaluasinya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jadi kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke sifat fisis dan mekanis beton. Ini sekilas saja. Jelas kalau untuk sifat fisis ini berupa wujud fisik seperti berat isi, porositas, permeabilitas. Adapun mekanis ini adalah parameter inti seperti kapasitas tekan, kemudian tariknya misalnya modulus elastisitasnya berapa, koefisien thermal expansionnya seperti apa gitu. Itu adalah sifat mekanis. Dimana kalau beton ini secara umum adalah kuat terhadap tarik tekan dan lemah terhadap tarik. Kemudian dari sisi bebannya atau dari sisi kapasitasnya harus ada tulangan, beton bertulang. Di mana nanti pengaruhnya adalah misal terhadap cuaca itu porositasnya. Jadi porositasnya semakin tinggi, maka potensi si tulangan itu terekspos atau terganggu oleh cuaca makin tinggi sehingga menyebabkan terjadinya korosi. Kemudian kalau dari sisi sifat mekanis, nanti dari sisi cuaca pun bisa mempengaruhi nih tingkat porositas tinggi, mutunya bisa drop atau tidak, atau tingkat dropnya dengan porositas tinggi itu selama beberapa tahun akan seberapa besar gitu, itu bisa dicek. Nah, untuk beton sendiri atau kerusakan khusus di beton yang sering terjadi, jadi itu untuk identifikasinya ada 2. Ada berupa investigasi visual seperti pada kategori 1. Jadi nanti kita bisa lihat apakah ada retak atau spalling, pengeluasan selimut beton, keropos. Jadi pada saat pelaksanaan yang kurang baik bisa menyebabkan keropos. Kemudian adanya jejak karat atau tidak. Nah ini tadi urusannya dengan permeabilitas, porositas, dan serangan-serangan akibat cuaca lainnya. Kemudian untuk dimensi kerusakan itu lebih kuantitatif. Nanti kita ukur lebar retakannya berapa, panjangnya berapa, kedalamannya berapa, kemudian bentuk retaknya di mana, kemudian apakah ini jenis retak geser misalnya, jenis retak lentur, atau jenis retak lainnya. Nah ini adalah jenis-jenisnya secara visual. Ada crack, spalling. Kemudian efflorescence ini biasanya akibat garam. Jadi pada saat misalnya di bangunan pantai, kemudian terpapar air dipasang, terus surut, kepanasan, sebetulnya muncul putih-putih seperti ini, bisa seperti itu. Delaminasi tadi mirip dengan spalling, hanya biasanya akibat dari ketidakhomogenan antara permukaan dan dalam betonnya. Jadi mungkin pada saat pengecoran itu 2 kali tahap, nah tahap 1 dan tahap 2 ini beda waktu, nah itu bisa terjadi delaminasi. Bisa. Kalau memang permukaannya cukup tipis. Kalau ini ada crack pattern atau honeycomb,
biasanya terjadi pada akibat paparan pada saat pengecoran terpapar panas ekstrim, sehingga di bagian luar beton ini susut duluan dibanding yang dalam, sehingga crack yang terjadi atau terjadinya pengeringan ekstrim sehingga terjadi crack gitu. Blister ini tidak terlalu detail ya, maksudnya tidak terlalu seperti spalling, cuman ya sedikit-sedikit saja gitu maksudnya. Nah, kalau untuk analisisnya yang dilakukan untuk beton itu ada beberapa ya, ada yang NDT dan NDT. Kalau NDT seperti ada UPV. UPV ini tadi untuk mengetahui homogenitas beton, kemudian keretakan beton, kedalamannya berapa, lebarnya berapa, kemudian untuk mengetahui mutu juga bisa dengan hasil korelasi, kemudian untuk mengetahui tingkat kepadatan beton. Selanjutnya ada rebar scan, jelas untuk mengetahui konfigurasi tulangan. Kalau GPR-nya nanti diameter tulangan lumayan lebih bagus. Kemudian nanti ada Kenin atau half cell potensial, itu untuk mengetahui korosi baja, di mana itu cocoknya untuk beton yang sudah terjadi spalling, sehingga nanti tulangannya ada yang terekspos, ada yang tidak. Nah, di situ nanti saudara bisa tahu, bisa mapping nih, si area-area lain yang tidak terdelaminasi atau tidak spalling itu, kita tahu nih apakah ada korosi juga atau tidak di dalamnya itu. Kita bisa gunakan Canyon. Selanjutnya ada uji-uji lainnya. Seperti kalau untuk baja tulangannya kita bisa gunakan Brinell harness atau clip harness, walaupun kadang hasil ujinya terlalu over gitu. Misalnya mutunya 400 MPa, ini kadang kebacanya 800, 700, itu terlalu ekstrim. Kemudian untuk DT-nya jelas seperti core drill, itu untuk mengetahui kapasitas tekannya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kalau kita gunakan pengujian untuk identifikasi struktur, selalu yang diutamakan adalah hasil DT gitu atau destructive test, karena sampelnya adalah hasil yang lebih valid. Contohnya kalau kita cek kapasitas tekan beton di suatu lokasi, kita uji hammer dan kita lakukan di cordil, maka kita gunakan cordil. Karena kalau hammer itu cenderung hanya permukaannya saja yang terdeteksi. Terlebih kalau betonnya tebal gitu ya. Itu lebih kurang akurat lagi untuk hasil hammer. Atau bahkan bisa jadi pada saat hammer tepat di atas agregat kasar yang cukup besar, atau tepat di dekat atau area budget tulangan, itu juga mempengaruhi hasil hammernya. Nah, biasanya kalau untuk faktor-faktor dari kerusakan struktur beton itu, untuk yang struktural ada beberapa hal, itu ada overloading, apa akibat gempa atau akibat memang desainnya A dipakainya B. Nah, indikasinya jelas dari pola retak, nanti ada pola retak lentur. Nah, lentur mungkin kemungkinan besarnya adalah akibat overloading, retak geser, akibat gempa gitu. Atau misalnya terjadi retakan-retakan vertikal di kolom, biasanya overloading juga gitu. Kemudian untuk faktor kimia atau lingkungan, biasanya ini urusannya ke korosi baja gitu. Jadi contohnya ada serangan berupa karbonasi, itu akibat area yang memang banyak paparan karbon dioksida. Kemudian kalau yang dekat pantai ada yang klorida atau sulfat, jelas ini akibat garam ya, dimana kalau baja kena paparan karbon dioksida atau klorida itu memicu korosi yang lebih cepat dibandingkan pada area-area yang tidak terlalu besar nilai serangan kimia atau lingkungannya. Selanjutnya ada juga faktor terakhir yang mungkin kadang juga sering ditemukan, yaitu akibat kegagalan konstruksi atau kesalahan konstruksi.
Jadi seperti curingnya kurang bagus sehingga terjadi crack, atau mix desainnya kurang pas sehingga mutunya drop, metode pelaksanaan yang kurang baik juga bisa membuat mutu beton drop. Kemudian salah dalam detailing sambungan baja itu juga bisa mempengaruhi, terutama pada area join gitu. Kemudian penggunaan binder-binder lainnya yang tidak terkontrol. Jadi ada material binder yang misalnya kita di tempat panas kita gunakan fly ash. Fly ash ini pada saat pengeringan panas sekali gitu. Nah, itu juga menyebabkan nanti retak susut. Nah, itu kan jadi merusak juga ke keteguhan atau ke mutu betonnya. Kemudian ada sifat fisik dan mekanis baja. Nah, ini tadi kalau kita bandingkan dengan beton dan baja, secara umum dari sisi berat jelas, kalau dari sisi secara volume itu baja jauh lebih berat dari beton. Namun dari sisi kekuatan, baik kuat tarik dan tekan itu jauh lebih tinggi baja, bisa 10 kalian ya kalau kita bandingkan dari modulus elastisitasnya. Sehingga dengan berat yang sangat tinggi tapi masih aman karena modulus elastisitas tinggi ini memberikan kelebihan di mana penampalnya menjadi lebih langsing kebutuhannya gitu ya. Namun dari sisi durabilitas lingkungannya, kalau beton ini lebih awet, terlebih kalau kita gunakan material binder atau material tambahan yang memang lebih tahan terhadap lingkungan. Kemudian kalau baja ini sangat rentan terhadap korosi kalau kita tidak lapis dengan baik. Kemudian untuk porositas, makanya di beton, porositasnya tergantung dari pelaksanaan dan mix design. Dia tergantung lagi dari pelaksanaannya. Dari sisi ketahanan api jauh lebih baik beton dibandingkan baja. Tidak terlalu jauh ya, cuman masih tetap kuatan beton gitu. Kemudian ekspansi thermal kurang lebih mirip, 10 kali 10 min 6 per derajat Celcius. Nah ini nanti pengaruhnya ke elemen-elemen yang sangat panjang gitu. Seperti di jembatan, kalau elemen girdernya misalnya 50 meter, kemudian kita tidak gunakan expansion joint yang panjangnya sesuai, bisa jadi nanti antar girdernya bertubrukan dan menyebabkan kerusakan. Itu juga kan bisa diidentifikasi kalau kita paham terhadap koefisien ekspansi thermalnya gitu. Dan itu berdasarkan hasil rekayasa forensik. Kemudian dari sisi daktilitas dan pola keruntuhannya pun berbeda, di mana kalau di baja daktilitasnya cukup tinggi, sehingga nanti kalau ada kegagalan itu dan materialnya atau si strukturnya terdeformasi, chance kita untuk bergerak atau kaburnya lebih ada indikasi atau feel yang lebih kerasa gitu kalau di baja. Kalau di beton, kalau desain dari si betonnya under reinforce, itu bisa terjadi si tulangannya gagal duluan, si betonnya belum, pas betonnya runtuh ya udah langsung runtuh gitu. Kelemahannya pada kalau dari sisi desainnya salah bisa seperti itu. Nah, di baja secara umum itu kerusakannya banyaknya adalah di area join. Jadi kenapa? Karena pada area-area umumnya atau pada area-area seperti kolom, baloknya itu sudah terfabrikasi selama quality control dari pabriknya sudah baik, maka potensi kegagalannya cukup rendah. Cuman karena ada elemen-elemen seperti sambungan yang difabrikasi, nah disitulah celah kegagalan. Juga kadang dari sisi detailing yang kurang pas atau kurang detail, baik itu dari sisi perencanaan atau pelaksanaan. Jadi ada potensi misalnya tidak ada stiffener di suatu balok baja, seharusnya ada, bisa jadi local buckling. Jadi kalau kita ada baja UF seperti ini, kita
dengan bentang cukup panjang misalnya kita tidak tambahkan stiffener di sini, maka akan terjadi lokal buckling misalnya jadi seperti ini gitu, atau seperti itu cukup lokal. Padahal kalau kita desain atau hitung masuk aja gitu dari desain. Padahal pada saat kita lihat secara lokalnya bisa terjadi lokal buckling misalnya. Jadi kalau atau secara inspeksi, ini contohnya pada pada sambungan las gitu, kita bisa cek beberapa flaw atau kegagalan dari pelaksanaan yang terjadi. Bisa terjadi crack di sambungan lasnya, ada porosity, jadi nanti ada lubang-lubang di sambungan las, ada undercut, jadi kurang kuat lah si sambungan bajanya atau kurang tebal. Kolaps itu si sambungan lasnya coplok. Spatters, ini pengelasannya kurang baik sehingga seperti terlalu halus gitu. Kemudian ada oksidasi, ini akibat cuaca gitu ya, atau akibat serangan lingkungan dan lain-lain. Seperti yang di bawah ada burning truth, ada poor forming. Nah, karena pengujiannya fokusnya pada detailing dan sambungan, maka fokus pengujiannya pun atau NDT dan DT-nya pun ya pada sambungan banyaknya. Contohnya pada sambungan las kita bisa gunakan penetran gitu atau menggunakan partikel. Kalau pada badannya atau pada elemen-elemen flank web kita bisa gunakan ultrasonic testing, eddy current gitu. Kalau day test itu bisa jika memang ada ingin kita mengetahui apakah ada retak di daerah tersebut atau tidak. Nah, kalau untuk sambungan baut itu saudara bisa cek dengan kunci torsi gitu. Jadi nanti kalau di kunci torsi itu saudara bisa cek apakah si sambungan bautnya ini nilai torsinya sudah sesuai atau belum, berapa newton per meter misalnya. Nanti paling mudahnya karena biasanya di desain jembatan atau di desain sambungan baut itu saudara tidak desain, maka kita bisa refer ke standar yang ada. Jadi nanti ada standar STM atau apa yang bisa dijadikan referensi. Itu di situ nanti saudara bisa dapat berapa nilai torsi pada baut M16 misalnya dengan menggunakan mur dan ring. Kalau kita gunakan M20 berapa? Kemudian kalau mutu bautnya M8.8 8.8 dengan 10.8 nilai torsinya berbeda. Nah, itu berapa? Saudara bisa cek. Kemudian kalau saudara cek di kekuatan angkur, baut angkur gitu, berbeda lagi. Di angkur itu biasanya yang gagal adalah di chemical angkurnya. Maka nanti saudara ceknya adalah spesifik cek chemical angkur yang dipakai apa. Nah, nanti di spesifik ya, si chemical angkur ini biasanya mereka menuliskan, oh untuk baut sekian, kedalaman sekian, pada saat kita kunci torsi itu maksimal sekian atau direkomendasikan bebannya sekian gitu nilai torsinya. Nah itu kita bisa cek. Dan ini adalah untuk kegagalan di sambungan beberapanya. Jadi nanti kerusakannya macam-macam. Bisa akibat local buckling misalnya, kegagalan di sambungan lasnya yang sobek, atau coploknya atau patahnya di baut, atau sobeknya area sambungan baut kalau memang bautnya terlalu dekat dengan ujung platnya misalnya. Kemudian bisa terjadi sendi plastis pada area yang memang misal bentukannya tidak reguler gitu. Atau yang dari ukuran besar ke ukuran kecil gitu, mengecil, itu bisa terjadi sendi plastis. Kemudian yang cukup terlihat kalau kegagalan di baja adalah fatigue. Jadi kelelahan atau fatigue ini biasanya diakibatkan oleh beban yang berulang atau siklik, baik itu beban yang dinamis atau beban kejut gitu ya.
atau impact. Nah, ini seringkali kalau kita korelasikan ada di jembatan misalnya, yang dilewati oleh beban kendaraan yang terus-menerus dan berulang. Nah, indikatornya kalau kegagalan fatigue itu biasanya muncul dulu retak yang kecil. Jadi untuk yang fatigue ini tidak ada kerusakan yang langsung fail gitu. Pasti ada indikator berupa kegagalan kecil dulu atau retak-retak kecil dulu. Kalau kita biarkan, retak itu akan menjalar ke area yang nilai kapasitas penampangnya paling kecil, itu menjalarnya. Hingga kalau sudah ekstrim, contohnya di sini, itu retakannya bisa sampai sepanjang bentang dari girder. Nah, untungnya kalau ini masih ada bagian yang belum sobek gitu, dan penampang di sebelah girdernya atau penampang-penampang lainnya masih cukup kuat untuk menahan kerusakan yang terjadi sehingga masih berdiri. Nah, dengan seperti ini saudara bisa tahu, oh ini kegagalannya akibat fatigue. Nah, kalau akibat fatigue berarti saudara nanti identifikasi atau perkuatan yang dilakukan itu berbeda dengan identifikasi atau perkuatan yang lainnya. Nah, ini yang tadi ketidakstabilan atau tekuk itu biasanya kadang diakibatkan oleh detailing yang kurang bagus atau detailing yang kurang diperhatikan gitu ya. Nah, ini contoh kegagalan tekuk atau kegagalan ketidakstabilan penampang. Ada yang bucklingnya di web, kemudian ada yang jadi puntir, web distortion, ada yang lateral torsional buckling, LTB, ada yang lokal bucklingnya di T, yang D, ada yang kalau flexure mekanisme itu akibat beban bentur biasa. Kemudian kalau untuk castellated beam di nomor B itu ada area yang, kata saya tadi, area yang punya penampang kritis, terjadi sendi plastis di situ. Nah, itu bisa menjadi penyebab kegagalannya. Terakhir itu akibat cuaca. Nah, ini adalah akibat korosi atau degradasi lingkungan. Jelas bahwa memang baja lemah terhadap korosi, maka kalau terjadi korosi yang cukup ekstrim, misalnya di suatu penampang baja, saudara harus cek sisa tebal penampangnya berapa, kemudian bisa cek juga kalau umur bangunannya sudah diketahui, laju korosinya berapa, kemudian nanti saudara evaluasi gitu. Asalnya penampangnya 10 mili jadi 8 mili, apakah kuat atau tidak? Kalau tidak kuat berarti nanti ada beberapa metode perkuatan yang harus dilakukan. Nah, caranya kalau perkuatannya sendiri bisa macam-macam, contohnya menambah penampang baja lainnya, ditempelin gitu kalau di kolom misalnya. Dan kalau memungkinkan itu juga. Atau kita bisa tambahkan, kita kombinasi gitu ya. Jadi seperti di concrete ticketing, jadi nanti ada baja di dalamnya, di luarnya kita lapisi dengan beton gitu, beton bertulang. Itu untuk menambah kapasitas bisa gitu. Kalau kita nambahnya berupa baja lagi, misalnya kita pertebal nih bagian webnya, awalnya 10 mili jadi 15 mili, itu bisa dilas nanti, kemudian misalnya disambung dengan baut lagi di setiap jarak berapa, itu bisa. Nah, kemudian di akhirnya adalah kita lakukan coating yang baik gitu ya, sehingga nanti korosi itu tidak terjadi lagi pada elemen bajanya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada ya, kepala agak pusing jadi agak kurang fokus saya juga ya, berdaya persib deh, jadi gol ada berisik. Oke, mungkin saya stop dulu sebentar ya, semenit. Baik, Pak.
Baik, kita lanjutan. Tadi lihat ke atas. Jol menang Persib, jadi rada cenghar ya. Oke, baik. Kita coba lanjut sekilas mengenai kerusakan akibat gempa, kebakaran, dan ledakan. Jadi kalau untuk gempa, jelas karena gempa itu beban besarnya adalah di lateral, walaupun sekarang kan sudah dimasukkan gempa arah vertikal, cuman tetap lateralnya jauh lebih besar. Nah, kalau indikatornya jelas, saya sudah bilang di awal adalah letak terhadap geser, dimana kalau dibalok muncul di area kiri atau kanan bentang dengan garisnya adalah miring. Nah, kalau di dinding bisa kelihatan, baik itu dinding geser atau dinding bata yang non struktural sekalipun, kalau memang masih nempel gitu ya, itu akan muncul seperti ini, crack. Gitu. Kalau yang masih cukup baik, cracknya berupa X, gitu. Cuman kalau sudah mulai rusak, nanti seperti spider web. Nah, crack ini berarti menunjukkan ini gagalnya ke arah, atau gempanya memang ke arah sini gitu, depan belakang. Nah, kalau ke arah yang tegak lurus, itu misalnya gitu, maka ya runtuh gitu, coplok si dindingnya. Itu indikator akibat gempa. Nah, kalau akibat gempa, itu ya jelas kita harus banyak analisis pada join dan juga secara keseluruhan bangunan. Karena gempa itu kan bebannya adalah global di seluruh bangunan. Sehingga tidak boleh ada elemen-elemen yang terlewat untuk dilakukan pengecekan. Dan biasanya kalau terlihat ada indikator cukup besar atau cukup berat, kita pengujiannya ya sangat banyak lah, di banyak titik, kemudian melakukan evaluasi yang lebih lanjut untuk mengetahui apakah kerusakan yang terjadi ini masih bisa dilakukan perbaikan berupa grouting saja kah, atau perkuatan berupa retrofit, atau perlu didemolis. Selanjutnya kalau ada kebakaran, nah kebakaran ini berbeda untuk dua material yang biasa digunakan. Jadi kalau pada baja, pada suhu misalnya sudah sampai 600 derajat di penampangnya, itu kuat lelehnya dapat turun, yieldnya turun hingga 50%. Sehingga nanti kalau yieldnya turun 50% dengan bebannya yang sama, itu bisa terjadi lendutan yang ekstrim gitu ya. Atau bisa mengalami local buckling. Nah, itu adalah indikator kalau misalnya ada bangunan yang masih berdiri, baja, tapi udah kelihatan miring-miring atau berbentuk atau terdeformasi, itu menunjukkan bahwa suhu dari kebakarannya sampai ke suhu 600 derajat. Nah, kalau untuk beton, ini cenderung lebih tinggi, tapi kalau sudah indikatornya atau beban apinya cukup tinggi, biasanya beton itu nanti mengalami spalling, kemudian bajanya, permukaan betonnya menjadi getas, sehingga nanti kalau kita pegang atau coba pukul-pukul bisa rontok gitu ya, di selimutnya, sehingga kapasitas istilahnya juga pasti sudah berkurang besar gitu. Nah, kalau untuk pada area-area yang memang punya potensi kerusakan kebakaran yang tinggi, biasanya bisa kita mitigasi dengan penggunaan lapisan khusus gitu, lapisan anti api, fireproofing. Nah, ini nanti pada elemen baja contohnya kita buat lapisan fireproofing, di mana nanti lapisan ini menahan dulu gitu kebakaran yang terjadi sebelum nanti diterima oleh baja. Walaupun lapisan fireproofing ini juga tidak 100% menahan ya, tapi mengurangi atau menambah durasi tahanan dari si struktur baja utamanya sendiri, sehingga
pada waktu-waktu tertentu atau kritis orang-orang di dalamnya masih bisa kabur atau bisa keluar evakuasi, sehingga nanti casualties atau korban jiwa bisa diminimalisir. Pada beton pun bisa seperti itu, atau kita bisa digunakan campuran khusus, itu bisa meningkatkan kapasitas atau tahanan terhadap api pada betonnya. Ini tadi untuk pada area yang sudah terbakar, yang cukup tinggi, sehingga terjadi deformasi, walaupun belum terlalu ekstrim. Kalau ekstrim biasanya udah langsung runtuh. Nah, untuk ledakan, ini sifatnya adalah beban impact gitu ya, atau beban yang memang hitungannya itu sangat pendek, tapi impact-nya sangat besar. Nah, ini perilakunya atau kerusakannya juga berbeda. Nah, untuk mengantisipasi biasanya ada beberapa poin yang kita perlu lakukan. Jadi, kalau bangunan-bangunan misalnya kita punya potensi kerusakan, misalnya tempat produksi senjata gitu ya, atau produksi bahan peledak, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Salah satu yang paling murah, bukan paling murah ya, paling aman juga. Cuman ya cukup murah itu kita, kalau kita bangunan, misalnya warehouse gitu, warehouse senjata, kita bisa tambahkan namanya mount. Mount itu seperti gundukan ini ya, gundukan pasir. Nah, nanti kita tambahkan DPT di sini. Nah, nanti si gundukan ini biasanya tergantung, cuman kalau yang murahnya misalnya tanah gitu ya. Hingga nanti kalau terjadi ledakan, itu bangunan di sebelahnya masih aman karena tertahan oleh si mount-nya ini gitu. Kemudian nanti pecahan atau serpihan-serpihannya juga ikut tereduksi gitu. Misalnya ada serpihan IWF, itu juga nanti karena ininya tanah tertahan dan tidak nebus ke gedung sebelahnya gitu. Atau kita bisa memang kalau pada area-area tertentu bisa dibuat seperti cage lagi atau tutupan atau struktur yang sangat kuat gitu di dalamnya, sehingga kalau ledakan terjadi masih bisa ditahan pada area struktur yang tersebut, atau beban blast-nya sudah sangat reduksi gitu, sehingga jika terjadi ledakan bangunan existingnya masih bagus atau tidak terjadi kerusakan yang besar. Nah, kalau beban blast ini itu yang kegagalan yang terjadi itu adalah direct shear failure. Jadi karena bebannya berupa impact atau beban yang memang tegang hanya atau tekanannya tinggi yang sekejap, maka sering terjadi adalah direct shear failure. Sehingga kalau untuk struktur baja itu area-area yang kritisnya yang gagal duluan. Ya jelas kalau di baja yang paling kritisnya salah satunya ada di sambungan gitu. Kemudian kalau untuk investigasinya adalah kita cek komposisi atau area-area mana nih yang dekat dengan ledakan tersebut. Kita cek apakah dari sisi keutuhan materialnya masih bagus, kemudian terjadi displacement yang besar atau tidak. Kemudian karena ada panas, karena ledakan itu kan biasanya juga ada panasnya gitu yang cukup tinggi, maka kita cek juga nih, kalau di baja misalnya kita uji tarik apakah nanti si materialnya mutunya masih sesuai atau tidak, kemudian apakah nilai regangannya memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak kan berarti sudah getas tuh si materialnya, itu pun harus dicek. Nah, ini akibat blast atau ledakan, kegagalan gesernya. Kalau bentukan-bentukan sih sebenarnya mirip-mirip akibat kegagalan standar ya, akibat geser
seperti eh apa retakan geser, retakan lentur itu muncul. Kemudian kalau aksial nanti akibat overloading atau beban aksial retakannya seperti ini, itu mirip, hanya bedanya di biasanya cukup lokal gitu, atau area-area yang dekat dari ledakan saja yang terkena impact besar gitu. Kemudian di akhir ini ada mengenai akibat paparan cuaca atau aksi lingkungan. Di sini kalau untuk beton itu banyak ya, dimana ada yang akibat karbonasi yang sudah saya infokan sebelumnya, akibat karbon dioksida, klorida, dan sulfat, akibat serangan sulfat atau akibat serangan dari garam gitu di daerah pesisir, kemudian akibat siklus termal, ini diakibatkan oleh panas dinginnya atau terlalu ekstrimnya panas dingin dari suatu tempat gitu. Karena nanti si material kan kalau di jembatan pun yang sangat panjang bisa kembang dan kempis gitu ya, atau muai dan memendek, maka ini bisa menyebabkan juga kegagalan dari sisi sambungannya kah, atau di overstress akibat terlalu memanjang atau terlalu mengecil. Ini harus didesain secara khusus. Dan juga kalau siklus termal ini bisa menyebabkan kegagalan fatigue juga, karena sifatnya adalah dinamis ya, atau nanti ada, nanti tidak, terus nanti ada lagi, nanti tidak lagi, bisa menyebabkan kegagalan fatigue juga yang seperti itu. Nah, kalau mengenai beton, akibat dampak lingkungan tadi, terutama untuk akibat klorida, akibat sulfat, akibat karbonasi, jelas maka parameter-parameter atau perilaku beton itu tidak boleh porositas atau permeabilitasnya tinggi. Karena nanti semakin poros dan semakin permeabilitasnya tinggi, maka tingkat laju korosi atau laju si material klorida atau material karbonnya itu bisa semakin cepat dan bisa menyebabkan korosi itu semakin cepat terjadi pada beton, tulangan beton. Kemudian kita bisa mengurangi, atau kalau memang sudah terjadi, kita cek tingkat karatnya seperti apa. Kalau masih karatnya tidak terlalu besar, ya kita cukup penambahan, apakah itu kita lapisan si selimut betonnya dipertebal, atau kita tambahkan, atau kita lapisi si beton itu dengan lapisan khusus memang anti dari klorida atau anti karbonasi misalnya, atau lapisan yang memang punya permeabilitasnya tinggi gitu, rendah, sehingga karbon atau klorida itu tidak bisa masuk ke lapisan tersebut. Nah, untuk forensiknya juga tergantung ya. Kalau memang tidak terlalu parah, visual pun kita bisa lakukan rekomendasi perkuatan. Cuman kalau sudah cukup tinggi, kita perlu lakukan investigasi lebih lanjut. Kita bisa gunakan namanya half cell potensial atau rekening gitu, untuk mengetahui laju si korosinya ini udah masuk ke area lain atau belum. Kalau kita ingin tahu porositas permeabilitas betonnya, kita bisa gunakan resistivity meter. Itu kita tahu nih perkiraan si permeabilitas beton itu seperti apa. Baik, seperti itu untuk pertemuan kali ini. Barangkali ada yang ditanyakan, enggak? Ini cukup jelas mungkin ya. Kalau biasanya mata kuliah lain, gimana tugasnya gitu? Karena agak kagok juga ya kalau tugas di RPL itu. Kalau di kelas yang reguler, saya minta di gedung Polban gitu ya, cek dulu visual, cari yang paling buruk gitu ya kondisinya. Kemudian nanti rencananya dari hasil visual itu
kita lakukan yang di tidir gedung itu kalau diperbolehkan, dan nanti kita coba asesmen dan evaluasi dari hasil asesmen tersebut gitu. Nah, kalau di tugas lain seperti apa biasanya? Bisa ada yang infokan? Di mata kuliah lain maksudnya. Atau nggak ada tugas ini teh? Coba mungkin ada yang info. Ada Pak, tapi kalau ada beberapa tugas yang kelompok, terus proyeknya kita cari sendiri. Tapi ada juga tugas yang dapat soal dari dosen, terus dikerjain gitu sih Pak. Oh iya siap. Nah kalau memang sekarang ada nggak yang sedang atau mungkin punya informasi mengenai proyek yang bukan proyek juga atau gedung yang kelihatannya udah jelek nih gitu. Sehingga nanti kita coba angkat, tidak perlu ke lapangan, tapi kita coba angkat itu sebagai kita coba inspeksi visual. Kemudian nanti kita coba identifikasi kegagalannya apa. Nanti kalau kita lakukan investigasi kategori lanjutan seperti kategori 2, NDT-nya apa saja, misalnya DT-nya apa, titiknya di mana, dengan hasil investigasi pertama. Kalau kita nanti apakah perlu evaluasi lebih lanjut atau tidak gitu. Ada yang punya nggak ya? Kira-kira lah gitu dulu, barangkali. Mungkin saya punya Pak, cuman itu waktu kemarin proyek PKL dan sekarang bangunannya udah jadi sih Pak. Oh jadi itu pas konstruksi ya? Iya, Oh, dan tapi nggak tahu tindak lanjutnya tuh gimana karena udah keburu selesai PKL-nya. Oke, cuman kayak data proyek, dokumentasinya apakah cukup lengkap atau tidak? Kalau dokumentasi ada, cuman untuk datanya paling dicari dulu Pak. Nah, boleh ya, mungkin kalau ada yang seperti gambar, yang penting tuh spek-speknya, kalau ada data perencanaan lebih bagus, terus ada data gambar rencana lah gitu. Itu sudah mencukupi perkiraan kita bisa melakukan rekayasa forensik atau forensic engineering gitu. Nah, mungkin bisa dibantu ya. Nanti coba di PC aja dulu gitu. Untuk datanya, nanti saya coba evaluasi. Nah, untuk yang lain pun bisa boleh PC dulu. Kemudian nanti saya coba cek, oh ini bisa bagus nih untuk diangkat gitu, topiknya gitu ya. Kalau semisal itu kesalahan dalam teknisnya nggak apa-apa Pak. Jadi mungkin bukan karena spek atau gimana nya, cuman emang karena di lapangannya ada kesalahan, jadi ya ada kerusakan gitu Pak. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Kan kerusakan atau kegagalan itu macam-macam tadi kan. Apakah dari kegagalan akibat bencana, akibat beban yang berlebih, akibat penambahan pantai misalnya, atau akibat kegagalan konstruksi, baik itu metode, detailingnya kurang baik, atau pada saat pelaksanaan aja jelek. Jadi misal verticality-nya nggak bagus, promosi sisian kolomnya nggak as ke as misalnya, itu kan juga jadi masalah gitu ya. Jadi boleh nanti coba diinformasikan ya. Ada lagi tadi? Berarti Siap, terima kasih. Di PDF-in aja ya? Dari Boleh. dokumentasi data sama di mana letak kesalahannya. Ya, boleh. Untuk ini, oke kalau gitu mungkin biar nggak terlalu banyak ya. Bisa per
per kelompok. Tapi kalau kelompok gimana biasanya? Efektif nggak ya? Kan udah ketemu juga ini. Sejauh ini efektif sih Pak. Oh ya udah, per kelompok. Jadi nanti kalau gitu, kan Alifa tadi udah dapet nih, udah ada lah bahannya, bisa lah itu untuk dijadikan, dikumpulkan gitu. Tinggal di collect aja datanya. Kemudian yang lain, saya minta per 5 orang lah dulu. Kalau memang nggak ada proyek dari hasil pekerjaan atau PKL, bisa coba cari aja. Barangkali ada di internet gitu ya, kasus-kasus kegagalan atau yang kerusakan-kerusakan pada bangunan yang cukup lengkap. Jadi misal ada sumber dokumen teknis misalnya di misal ya yang bangunan di Menara Pisa misalnya. Menara Pisa ini ada di dokumen tersebut ada gambarnya, kemudian secara teknisnya ini nanti kemiringannya tuh tiap tahun nambah 2 cm misalnya. Kemudian kegagalannya ini akibat apa dan lain-lain bisa tuh diangkat. Maksudnya nanti bisa dikolek datanya, kemudian nanti dikirimkan. Sehingga nanti saya juga bisa tahu gitu kondisi-kondisi atau barangkali informasi-informasi pada bangunan lain di internet gitu atau dari paper, buku dan lain-lain yang bisa diangkat juga sebagai contoh kasus gitu ya. Yang gitu ya. Untuk kelompoknya biasanya gimana? Di mix atau milih sendiri? Ada yang di mix, ada juga yang milih sendiri sih Pak. Bebas lah ya. Mau di mix Boleh. ini sendiri. Nanti yang penting di list aja di grup. Maksudnya grup satu siapa aja dan terusnya. Kemudian nanti kok saling koordinasi aja. Koordinasi mengenai jangan sampai ada yang gedungnya sama gitu, bangunannya sama gitu. Ya, paling gitu sih. Maaf Pak, Oke. tadi satu kelompoknya berapa orang ya Pak? 5. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kalau buat minggu depan libur, masih masuk ya minggu depan ya? Di minggu depan apa keburu nggak? Kira-kira. Gimana? Kita dicoba dulu, dicari ya. Minggu depan nanti saya coba cek. Karena kalau ngambil datanya berupa dari internet, semoga banyak gitu ya. Dan ya mudah kalau seperti itu kan. Yang tadi saya tekankan adalah sebisa mungkin ada gambar teknisnya, walaupun nggak terlalu detail nggak masalah. Yang penting tadi kalau bisa keluar gambar strukturnya bagus, atau minimal ada layout, kemudian dokumentasinya cukup banyak, kemudian spekteknya kalau ada lebih bagus. Kemudian kalau ada yang memang lebih lengkap lagi, memang itu dokumen asesmen dan lain-lain bisa. Cuman nanti saudara share-nya adalah cukup dokumen awalnya aja gitu, yang sekunder dan kerusakannya apa. Jadi nanti kita pura-puranya melakukan asesmen lagi gitu, versi kita gitu ya, paling gitu. Yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, kalau gitu saya akhiri untuk kelas ini. Barangkali perlu ini lagi nggak ya, foto atau gimana? Butuh Pak. Oke, siap. Boleh, mungkin mau yang on cam. Atau harus on cam nggak sih? Oke. Enggak. Yang kontraktor masih pada kerja besok.
Atau libur besok? Libur Pak harusnya. Harusnya libur. Oke. Slide 1 ya. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Makasih. Udah ya? Udah Pak. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Banyak sih. Udah kan pusing sih kalau jadi agak kurang fokus. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.